Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Koma Agus Krisma Mahardika dengan NIM 2315 164061 dengan kelas RPLC Manajemen Proyek Konstruksi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Etika Bisnis Konstruksi. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip otonomi. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Yang keempat, prinsip keadilan. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Selanjutnya, ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum bisnis adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Yaitu yang pertama, memahami regulasi yang berlaku. Yang kedua, kepatuhan hukum pajak. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Yang keempat, perlindungan data dan privasi. Dan yang kelima, kepatuhan lingkungan. Baik, adapun keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja sangat penting karena berdampak langsung kepada pekerja. Kecelakaan, cedera, dan penyakit lebih kecil kemungkinannya terjadi di lingkungan yang aman. Berikut adalah 6 tanggung jawab pekerjaan utama terkait kesehatan dan keselamatan. Yaitu yang pertama, mengikuti peraturan keselamatan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, laporkan risiko dan kejadian. Yang keempat, pelatihan. Yang kelima, tetap waspada. Dan yang keenam, kebersihan area kerja. Selanjutnya, transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaannya sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Eh, Transparansi dalam proyek yaitu meliputi yang pertama dokumentasi yang jelas dan lengkap, yang kedua proses tender terbuka, yang ketiga publikasi informasi tender, yang keempat, kriteria evaluasi yang jelas. Dan yang kelima, panitia evaluasi independen. Adapun yang selanjutnya yaitu integritas dalam pelaksanaan proyek, yaitu meliputi yang pertama, kontrak yang jelas dan terperinci. Yang kedua, kepatuhan terhadap kontrak. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan berkala. Yang keempat, pengelolaan risiko. Baik, adapun contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil, yaitu yaitu the Central Artery atau Tunnel Project, lebih dikenal sebagai Big Dig, adalah proyek infrastruktur besar di Boston, Massachusetts, yang bertujuan untuk merombak jalan raya utama dan membangun terowongan bawah tanah. Proyek ini dimulai pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 2007 dengan total biaya yang membengkak dari perkiraan awalnya sebesar 2,8 miliar dolar menjadi lebih lebih dari 14,6 miliar dolar. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya kepatuhan hukum. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi hukum anti korupsi. Pelanggaran dapat berakibat pada hukum berat, termasuk denda besar dan penjara bagi para eksekutif. Baik, selanjutnya ringkasan dan ajakan untuk menerapkan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum bisnis adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Kesehatan keselamatan di tempat kerja sangat penting karena berdampak langsung kepada pekerja.
kecelakaan, cedera, dan penyakit lebih kecil kemungkinannya terjadi di lingkungan yang aman. Transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaannya sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Diharapkan agar menjadikan etika sebagai bagian integral dari budaya kerja kita dan berkomitmen untuk terus menerapkan dalam setiap tingkat tindakan kita. Oh, baik, sekian yang presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.